الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum ayuhan nas. Perkenalkan, nama aku Novi Nur Hidayah, mahasiswi Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini aku bakal ngejelasin sedikit tentang Quran Surat Al-Hasyr ayat 21-24 yang terdiri dari ini, dan ini. Video ini untuk memenuhi UAS dari mata kuliah Terjemah Al-Quran yang diampu oleh Dr. Haji Am Abdul Salam MPD dan Dr. Cucu Surahman STI MA. Selamat menyaksikan. Nah, tadi kita udah dengar sama-sama tentang ayat yang akan kita bahas, yaitu Quran Surat Al-Hasyr ayat 21-24. Yang pertama, kita akan membahas tentang asbabun nuzul dari ayat tersebut. Menurut Imam Bukhari yang telah mengetengahkan sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah menceritakan bahwa Quran Surat Al-Hasyr diturunkan di Bani Nadir. Menurut Imam Hakim yang telah mengetengahkan sebuah hadis yang menurut beliau sahih dan bersumber dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, di mana Siti Aisyah radhiyallahu anha telah menceritakan bahwa perang Bani Nadir ini terjadi pada awal bulan ke-6 sesuai perang Badar. Dan Bani Nadir ini merupakan orang-orang yang terdiri dari orang-orang Yahudi, di mana tempat tinggal dan perkebunan kurma mereka berada di salah satu daerah bawahan kota Madinah. Lalu Rasulullah mengepung mereka dan mereka berhasil meninggalkan kampung halamannya dengan membawa barang-barang serta harta benda mereka. Yang mereka bawa itu hanya benda dan harta sesuai dengan kemampuan unta-unta mereka, dan mereka tidak diperbolehkan untuk membawa senjata. Lalu Rasulullah membakar semua perkebunan kurma mereka dan menebang pohon-pohon kurma yang ada di lembah Al-Buahira. Yang kedua, kita akan masuk dan membahas tentang, dalam ayat ini Allah ingin menjelaskan tentang untuk apa Al-Quran diturunkan, untuk siapa Al-Quran diturunkan, dan apa yang akan terjadi apabila Al-Quran diturunkan kepada selain manusia. Tentu akan terjadi hal yang sangat luar biasa. Dan di ayat ke-21 Allah memberikan perumpamaan kepada kita tentang gunung yang besar dan kuat itu bisa hancur apabila Al-Quran diturunkan kepada gunung. Dan di ayat ke-22, 23, 20, dan 24 menjelaskan tentang akidah dan ketauhidan kita kepada Allah, serta membahas tentang kebesaran dan asma-asma Allah. Karena di ayat tersebut banyak menyebutkan dan menjelaskan tentang Asmaul Husna. Isi Al-Quran selain tentang nasihat-nasihat yang mulia dan ancaman-ancaman yang kuat, fungsi dasar pokok dari Al-Quran itu sendiri yang pertama itu sebagai hudal linnas, yaitu petunjuk bagi manusia, dan yang kedua sebagai bayyinat, yaitu berisi tentang penjelasan-penjelasan secara terperinci, dan yang ketiga sebagai furqan, yaitu pembeda antara hak dan yang batil. Tetapi di ayat yang lain juga disebutkan bahwa Al-Quran ini sebagai syifa atau obat bagi penawar hati. Lalu kenapa sih Al-Quran diturunkan kepada manusia? Karena manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang memiliki akal, mata, dan hati. Supaya apa? Supaya manusia bisa tunduk dan patuh kepadanya dengan cara mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Dan terakhir kita akan membahas di ayat ke-21, menurut beberapa mufassir, Allah menjelaskan bahwa Al-Quran memiliki kedudukan yang tinggi. Apabila gunung dapat memahami isi kandungan Al-Quran, maka gunung akan tunduk hingga hancur dan terpecah belah. Sebagaimana manusia yang diberikan penglihatan, pendengaran, dan hati, seharusnya manusia juga bisa tunduk dan patuh kepada Allah. Tetapi kebanyakan manusia justru malah sering lalai dan meremehkan Al-Quran. Banyak manusia yang justru melalaikan Al-Quran,
melupakan Al-Quran, sehingga Al-Quran hanya dibiarkan berdebu di lemari atau di meja. Gunung yang sifatnya keras saja bisa hancur karena takut tidak mampu memenuhi hak-hak Allah. Lalu bagaimana kita, manusia, makhluk sempurna yang Allah berikan akal, penglihatan, dan hati, sehingga kita bisa merenungi dan mempelajari ayat-ayatnya? Kita malah lalai dan abai. Padahal Allah memberikan perumpamaan seperti itu di ayat ke-21 dalam Quran Surat Al-Hasyr agar kita sebagai manusia itu berpikir. Jangankan untuk mempelajari Al-Quran, kita membacanya aja kadang malas. Jangan sampai Allah menjauhkan kita karena sikap kita sendiri, karena kesalahan kita dan karena kelalaian kita. Selanjutnya, pada ayat ke-22 menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini Allah menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia yang patut disembah, karena hanya Dia satu-satunya ilah yang ada di dunia ini, pencipta alam semesta. Segala sesuatu yang menjadi sesembahan selain dari Allah adalah batil, dan Allah mengetahui segala sesuatu yang gaib maupun yang nyata, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik yang berada di dalam bumi maupun yang ada di langit. Mau sekecil apapun itu, bahkan hewan semut yang berada di dalam kegelapan sekalipun, Allah mengetahuinya. Pengetahuannya yang maha luas, Dia mengetahui dari yang nyata maupun yang gaib, yang dekat maupun yang jauh, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang sekarang maupun yang akan datang, serta dalam wujud dan yang tidak berwujud. Dia maha penyayang terhadap orang-orang yang beriman, Raja pemilik langit dan bumi, dan yang mengatur segala urusan dan perkara yang ada di langit dan yang di bumi. Baginya, itu semua adalah hal yang mudah. Dalam tafsir Al-Azhar, Ar-Rahman diartikan sebagai pengasih dan Ar-Rahim diartikan sebagai penyayang. Hasil dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah rahmat, dan rahmat diartikan sebagai kasih sayang. Kasih sayang Allah itu nampak di mana saja. Contoh kecilnya adalah kita bisa makan, itu merupakan hasil dari kasih sayang Allah kepada kita supaya kita nggak kelaparan. Jadi jangan lupa bersyukur ya. Pada ayat ke-23, menurut tafsir Al-Maraghi, ayat ini menjelaskan bahwa tiada ilah selain Allah, tiada yang patut disembah kecuali Allah, dan Dialah pemilik segala sesuatu, serta mengendalikannya tanpa paksaan dan larangan, bebas celah dari segala kekurangan, dan memberi rasa aman terhadap makhluknya dari kezaliman, karena Dia yang mengawasi makhluknya, dan Dia mengalahkan segala sesuatu dengan perkasaan dan keagungannya. Di ayat yang ke-24, para ahli tafsir setuju bahwa kata dari Al-Bari yang ada di ayat ini mengandung arti suatu proses pengembangan dari ciptaan yang telah ditetapkan. Jadi ketika Allah menciptakan sesuatu, Dia tidak membiarkan begitu saja, tetapi dikembangkan dan kemudian dipelihara sesuai dengan hukum ketetapannya. Kata musawwir merupakan sebuah gelar dari kata sawara yang mengandung arti pemberian bentuk atau warna terhadap sesuatu persis seperti yang akan diciptakan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Arti bertasbih kepadanya, apapun yang sekalian ada di langit dan di bumi, memiliki makna bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, baik hewan, tumbuhan, gunung, lautan, bahkan manusia sekalipun bertasbih dan tunduk serta patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia maha perkasa, sehingga tidak ada segala sesuatu apapun yang dapat menentang ketentuan, peraturan, dan kekuasaan yang telah Dia tetapkan. Barang siapa yang bangun pagi kemudian mengucapkan A'udzubillahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui dari godaan syaitan yang terkutuk, kemudian ia mengucapkan 3 ayat terakhir dari Quran surat Al-Hasyr ini, maka Allah memerintahkan kepada 70.000 malaikat untuk mendoakannya hingga sore hari, dan apabila orang tersebut meninggal pada hari itu, maka ia akan mendapatkan pahala syahid, dan apabila orang tersebut membacanya pada sore hari, maka ia akan mendapatkan kedudukan yang sama. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmizi, dan ia berkata, ini adalah hadis gharib.